Jika suatu hari seluruh ucapanmu diputar ulang di hadapan Allah, adakah satu kalimat yang ingin kau hentikan sebelum keluar dari mulutmu? Banyak manusia hidup seolah kata-kata tidak memiliki berat, seolah ucapan hanyalah angin yang lewat dan lenyap tanpa bekas. Padahal setiap huruf yang terucap tidak pernah benar-benar hilang. Di dunia, lidah bergerak tanpa rasa takut, tanpa jeda, tanpa pertimbangan panjang. Kata-kata meluncur cepat, seringkali lebih cepat daripada pikiran dan hati. Tidak ada borgol yang membatasi ucapan, tidak ada sidang yang langsung digelar, sehingga manusia terbiasa menganggap setiap kata sebagai hal kecil yang tak perlu dipikirkan dua kali. Namun, di sisi Allah, tidak ada satupun ucapan yang sia-sia. Apa yang dianggap ringan oleh manusia dicatat dengan ketelitian yang sempurna. Tidak ada kata yang terlalu sepele untuk diabaikan, dan tidak ada kalimat yang lolos dari pengawasan malaikat pencatat amal. Kalimat pertama yang sering menghancurkan tanpa disadari adalah "cuma bercanda kok." Kalimat ini terdengar aman, terdengar santai, padahal seringkali menjadi penutup bagi luka yang dalam. Tawa pelaku tidak pernah menghapus perih di hati orang yang disakiti, dan candaan di dunia bisa berubah menjadi tangisan di akhirat. Kalimat berikutnya adalah "semua orang juga begitu." Kalimat ini membuat dosa terasa ringan karena dilakukan ramai-ramai, seolah jumlah pelaku mampu mengubah kesalahan menjadi kebenaran. Padahal Allah tidak pernah menilai dosa dari seberapa banyak yang melakukannya, melainkan dari keberanian hamba melanggar perintahnya. Manusia lupa bahwa lidah adalah anggota tubuh yang paling sering menjerumuskan. Ia kecil, namun dampaknya luas. Satu kalimat bisa merusak hubungan, menghancurkan kehormatan, bahkan mengundang murka Allah tanpa disadari pemiliknya. Dan di akhirat kelak, ketika mulut sudah terkunci, kata-kata yang dulu dianggap angin lalu akan berdiri sebagai saksi. Tidak ada pengulangan, tidak ada klarifikasi, dan tidak ada kesempatan menarik ucapan kembali. Semua telah tercatat, lengkap, utuh, dan tak terbantahkan. Alasan yang menenangkan hati, tapi menggelapkan akhirat. Ada satu hal yang membuat dosa terasa aman dilakukan manusia. Dengan alasan hati menjadi tenang, rasa bersalah melemah, dan kesalahan terlihat seolah bukan lagi kesalahan. Padahal, di hadapan Allah, alasan yang terdengar masuk akal bagi manusia tidak pernah mengubah hakikat kebenaran. Kalimat yang paling sering digunakan untuk menenangkan diri adalah "yang penting niatku baik." Kalimat ini membuat seseorang merasa bersih meski tangannya kotor, seolah niat mampu menghapus dampak perbuatan. Padahal niat yang baik tidak pernah menjadikan yang haram berubah menjadi halal. Banyak orang lupa bahwa niat adalah pondasi, bukan pembenaran. Pondasi yang baik tidak akan berguna jika bangunannya dibangun di atas pelanggaran. Allah tidak hanya melihat apa yang ada di hati, tetapi juga apa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Kalimat berikutnya terdengar lebih berbahaya. "Ah, itu kan dosa kecil." Dari sinilah kebiasaan lahir. Dosa yang dianggap kecil akan diulang tanpa rasa takut, sampai akhirnya menumpuk dan mengeras di hati. Tidak terasa, yang kecil berubah menjadi gunung. Manusia lupa bahwa tidak ada dosa kecil jika pelakunya meremehkan perintah. Allah yang membuat dosa membesar bukan hanya perbuatannya, tetapi sikap hati yang menganggap remeh larangannya. Kesombongan halus inilah yang sering luput disadari. Setiap kali alasan diulang, hati menjadi semakin tumpul. Nurani yang awalnya menolak mulai diam, lalu terbiasa. Pada titik itu, manusia tidak lagi merasa bersalah saat berbuat salah. Dan inilah kondisi yang paling berbahaya bagi seorang hamba. Kelak di akhirat, semua alasan itu akan runtuh. Tidak ada kalimat pembelaan yang mampu berdiri di hadapan keadilan Allah. Yang tersisa hanyalah catatan
perbuatan, tanpa tambahan narasi, tanpa pembenaran, dan tanpa pengurangan sedikit pun. Saat lidah merasa paling benar ada momen ketika manusia tidak hanya berbicara, tetapi mulai merasa paling benar. Pada titik ini, lidah bukan sekadar alat komunikasi, melainkan senjata yang melukai, menghakimi, dan merendahkan. Sambil hati merasa puas karena mengira dirinya berada di posisi yang benar. Kalimat yang sering muncul dari perasaan ini adalah, dia memang pantas diperlakukan begitu. Kalimat ini memberi izin pada diri sendiri untuk menyakiti, seolah penderitaan orang lain adalah hukuman yang layak diterima. Padahal, tidak ada satupun manusia yang diangkat Allah sebagai hakim atas sesamanya. Tanpa sadar, kalimat itu mengubah kesalahan menjadi pembenaran. Rasa empati mati perlahan, digantikan oleh kepuasan karena merasa berada di posisi moral yang lebih tinggi. Inilah awal ketika lidah bekerja, bukan untuk kebenaran, tetapi untuk memuaskan ego. Kalimat berikutnya terdengar lebih halus, namun tak kalah berbahaya. Aku cuma jujur. Kejujuran dijadikan tameng untuk menyampaikan hinaan, aib, dan kata-kata tajam yang melukai, seolah kebenaran membolehkan seseorang mengabaikan adab dan kasih sayang. Padahal kejujuran tanpa hikmah bukanlah kebaikan, melainkan kekerasan yang dibungkus dalih moral. Lidah yang tidak dijaga akan membuat seseorang merasa saleh saat berbicara, padahal ia sedang menambah timbangan dosanya sendiri. Semakin sering kalimat-kalimat ini diucapkan, semakin keras hati terbentuk. Nasihat terdengar seperti serangan, peringatan terasa seperti ancaman, dan kebenaran hanya diakui jika keluar dari mulut sendiri. Pada saat itu lidah telah menguasai hati. Di akhirat kelak, semua ucapan yang dulu terasa benar akan ditimbang tanpa mempertimbangkan perasaan pelakunya. Allah tidak menilai seberapa yakin seseorang berbicara, tetapi seberapa benar dan adil kata-kata itu diucapkan. Kalimat pendek untuk mencuci tangan ada fase ketika manusia tidak lagi membela perbuatannya, tetapi mulai mencuci tangannya. Kesalahan sudah terjadi, luka sudah dibuat, namun tanggung jawab perlahan dilepaskan dengan kalimat-kalimat singkat yang terdengar sepele. Pada titik ini, dosa tidak disangkal, hanya dialihkan. Kalimat yang paling sering digunakan adalah, "Baper amat sih." Kalimat ini menggeser kesalahan dari pelaku ke korban, seolah luka bukan berasal dari ucapan, melainkan dari hati orang yang terlalu sensitif. Dengan satu kalimat, pelaku merasa bebas tanpa harus memperbaiki diri. Padahal luka tidak pernah diukur dari niat pelaku, tetapi dari rasa sakit yang dirasakan korban. Allah tidak menilai kata-kata dari seberapa santai pengucapnya, melainkan dari dampaknya. Dan setiap dampak, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawaban. Kalimat berikutnya terdengar lebih egois, namun sering dianggap wajar. Yang penting, aku bahagia. Kalimat ini menjadikan kebahagiaan pribadi sebagai alasan untuk mengabaikan perasaan orang lain, seolah kebahagiaan adalah hak mutlak, meski harus dibayar dengan air mata sesama. Manusia lupa bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain bukanlah nikmat, melainkan hutang. Hutang itu mungkin tidak ditagih di dunia, tetapi tidak akan pernah luput dari catatan akhirat. Setiap kali kalimat-kalimat ini diulang, empati semakin menipis, hati menjadi keras, dan rasa bersalah dianggap gangguan. Inilah kondisi ketika manusia merasa hidupnya baik-baik saja, padahal jiwanya perlahan mengering. Di akhirat kelak, semua alasan itu tidak lagi berfungsi. Tidak ada istilah baper, tidak ada pembelaan atas nama bahagia. Yang ada hanyalah catatan utuh tentang siapa menyakiti siapa, dengan kata apa, dan dengan sikap hati seperti apa. Melempar urusan ke langit, tapi lupa diri sendiri. Ada saatnya manusia tidak lagi menyangkal kesalahan, tidak pula membenarkannya, tetapi memilih jalan paling aman menurut pikirannya. Melempar semuanya kepada Allah
Kalimat-kalimat religius mulai keluar, bukan sebagai tanda taubat, melainkan sebagai tameng agar hati terasa ringan meski perbuatan tetap sama. Kalimat yang paling sering dipakai adalah, "Itu urusan dia sama Allah." Kalimat ini terdengar dewasa, seolah penuh tawakal, padahal seringkali menjadi cara halus untuk lari dari tanggung jawab. Dengan kalimat ini, manusia merasa tidak perlu lagi peduli pada dampak perbuatannya terhadap orang lain, padahal Allah Maha mengetahui siapa yang memulai, siapa yang membiarkan, dan siapa yang memilih diam. Saat mampu mencegah, menyerahkan urusan kepada Allah tidak pernah berarti menghapus kewajiban, memperbaiki kesalahan di dunia. Kalimat berikutnya terdengar lebih sederhana. Sekali ini saja. Inilah kalimat yang paling sering membuka pintu dosa. Ia terdengar kecil, sementara, dan terkendali. Namun dosa jarang sekali berhenti pada satu kali. Yang disebut sekali sering berubah menjadi kebiasaan. Manusia lupa bahwa setan tidak pernah mengajak langsung pada dosa besar. Ia memulai dari yang sedikit, dari yang katanya hanya sekali, dari yang terasa aman, hingga akhirnya hati terbiasa dan dosa tidak lagi terasa berat. Setiap kali kalimat "sekali ini saja" diucapkan, benteng iman melemah, rasa takut kepada Allah menipis, digantikan rasa percaya diri yang palsu. Inilah fase ketika dosa terasa terkendali, padahal justru mulai mengendalikan. Di akhirat kelak, semua kalimat itu akan runtuh. Tidak ada lagi urusan yang bisa dilempar. Tidak ada lagi sekali ini. Yang tersisa hanyalah catatan jujur tentang pilihan-pilihan kecil yang terus diulang hingga membentuk nasib seseorang. Kalimat paling menenangkan, sekaligus paling mematikan di antara semua kalimat yang diucapkan manusia. Ada dua yang paling sering menenangkan hati. Kalimat ini membuat seseorang merasa aman, seolah semuanya akan baik-baik saja. Seolah dosa memiliki pintu keluar yang selalu terbuka tanpa syarat. Padahal justru disinilah banyak manusia terjebak paling dalam. Kalimat pertama adalah, "Aku sudah minta maaf." Kalimat ini memang penting, namun seringkali dipakai sebagai garis akhir, bukan sebagai awal perbaikan. Permintaan maaf diucapkan, lalu kesalahan diulang, seolah maaf adalah penghapus otomatis bagi setiap luka yang sama. Manusia lupa bahwa tidak semua luka sembuh dengan kata maaf. Ada perasaan yang tertinggal, ada dampak yang terus hidup, dan ada tanggung jawab yang belum ditunaikan. Allah Maha mengetahui mana maaf yang lahir dari penyesalan dan mana yang sekadar formalitas agar hati kembali tenang. Kalimat kedua terdengar paling indah. Allah Maha Pengampun. Kalimat ini benar, suci, dan agung. Namun, berubah menjadi berbahaya ketika dijadikan alasan untuk terus menunda taubat. Pengampunan dijadikan jaminan, bukan harapan yang diperjuangkan. Allah Maha Pengampun bagi mereka yang kembali, menyesal, dan berhenti, bukan bagi mereka yang sengaja mengulang dosa sambil berharap ampunan datang tanpa perubahan. Mengandalkan rahmat tanpa taubat bukanlah iman, melainkan keberanian menantang keadilan Allah di akhirat kelak. Semua kalimat penenang itu akan diuji, bukan seberapa indah kata-katanya, tetapi seberapa jujur perubahan yang mengikutinya. Saat itu, lidah tak lagi berbicara, dan amal menjadi satu-satunya suara. Dan di sanalah manusia benar-benar memahami bahwa kalimat yang tampak biasa di dunia bisa menjadi beban yang beratnya melebihi gunung. Tidak karena katanya, tetapi karena sikap hati saat mengucapkannya.